Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan ra. Ra di dalam Al-Quran dibaca dalam dua bentuk, dibaca tafkhim atau dibaca tebal, dan satu lagi dibaca tarkik atau dibaca tipis. Sekarang kita fokuskan dulu kepada yang tafkhim, dibaca tebal. Di dalam Al-Quran ada 8 tanda. Yang pertama, huruf ra-nya berharokat fathah, berharokat di atas. Siraja, siraja. Kemudian yang kedua ada huruf ra yang berharokat sukun, didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Maka juga tebal cara membacanya. Ketika huruf ra-nya berharokat sukun, maka ada bantuan dari bibir bawah kita yang bergerak ke atas. Maryama, Maryama. Kemudian yang ketiga ada huruf ra yang berharokat dhamma. Buruja, buruja. Kemudian yang keempat ada huruf ra yang sukun didahului oleh harokat dhamma. Ketika dia sukun ada bantuan dari bibir bawah kita. Mursyida, mursyida, mursyida. Kemudian yang kelima dan yang keenam ada huruf ra yang berharokat sukun. Awalnya huruf ra-nya berharokat hidup, bukan berharokat sukun, tetapi dia menjadi sukun karena kita berwaqaf. Jadi yang 5 dan 6 ini terjadi karena kita berhenti atau berwaqaf. Perhatikan pada contoh wal asri, ri berharokat kasrah. Khusrin, rin berharokat kasratain. Karena kita berwaqaf atau berhenti, ra menjadi sukun. Itu maksud pembahasan yang kelima dan yang keenam. Kemudian huruf ra sukun karena berwaqaf ini didahului oleh huruf yang sukun. Biasanya huruf yang sukun ini selain dari huruf ya. Bisa huruf sin, huruf sad, pokoknya selain huruf ya. Kemudian didahului lagi oleh huruf yang fathah atau yang dhamma. Maka dia dibaca tebal. Perhatikan contoh wal asri menjadi wal asr, wal asr. Ada bantuan dari bibir bawah kita yang naik ke atas. Khusur, khusur, khusur. Kemudian yang ketujuh ada huruf ra yang berharokat sukun didahului oleh hamzah wasal. Biasanya pada Quran cetakan Madinah ada kepala huruf shad di atasnya. Kalau pada Quran cetakan Indonesia dia polos, tidak ada harokatnya. Maka ra-nya juga dibaca tebal kalau digabung dengan kalimat yang berada sebelumnya. Perhatikan di sini, ra yang sukun didahului hamzah wasal, ada kalimat lain sebelumnya. Maka dia dibaca tebal ketika digabung dengan kalimat sebelumnya. Inir tabatum, inir tabatum. Kemudian yang kedelapan yang terakhir, huruf ra dibaca tebal kalau dia diapit oleh dua hal. Yang pertama sebelumnya ada kasrah, dan sesudah ra sukun ada huruf isti'la yang berharokat fathah atau dhamma. Maka ra dibaca tebal. Apa saja huruf isti'la? Sada, taza, kharaqa. Itu cara mudah menghafalnya. Yang ketujuh huruf ini harus berharokat fathah atau dhamma. Terserahlah harokatnya, pokoknya fathah atau dhamma, maka ra dibaca tebal. Perhatikan di sini, ra sukun, sebelumnya kasrah, ada mim. Kemudian setelahnya ada huruf isti'la yang fathah atau dhamma. Di sini shad yang fathah. Maka ra dibaca tebal. Mirsada, mirsada. Kemudian pembahasan yang kedua ada namanya tarkik atau tipis. Jadi ra-nya dibaca tipis. Tandanya ada 4 di dalam Al-Quran. Yang pertama ra yang kasrah. Karim, karim. Kemudian ada ra yang berharokat sukun didahului harokat kasrah. Ketika ra sukun dibaca tarkik, maka bibir bawah tidak naik ke atas, cukup lidah yang bermain di belakang gigi. Fadzakir, fadzakir. Kemudian yang ketiga ada huruf ra yang berharokat sukun karena kita berwaqaf. Sebelumnya dia berharokat hidup, di sini dhammatain. Karena kita berwaqaf dia menjadi sukun. Kemudian huruf ra sukun ini didahului oleh huruf sukun dan didahului lagi oleh huruf yang berharokat kasrah. Sehingganya dibaca tipis di sini.
Sihrun menjadi sihr. Sihr. Jadi getaran dari huruf ro itu bermain di belakang gigi kita. Sihr. Jadi tidak boleh dibantu dengan bibir. Sihr. Itu salah. Sihr. Kemudian yang terakhir ada huruf ro sukun juga. Terjadi karena berwakaf. Sebelumnya dia juga berharokat hidup. Tetapi karena kita berwakaf atau berhenti dia menjadi sukun. Dan huruf ro sukun ini didahului oleh huruf ya sukun. Maka dibaca tipis ketika kita berhenti atau berwakaf. Khairun menjadi khair. Khair. Di belakang gigi kita enggak boleh dibantu dengan bibir. Khair. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.